Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Septiani dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan modern, yaitu efektivitas komunikasi antar budaya. Mari kita pelajari bersama konsep, syarat, hambatan, serta strategi dalam membangun komunikasi antar budaya yang harmonis dan produktif. Sebelum kita memahami lebih lanjut tentang efektivitas komunikasi antar budaya, penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan efektivitas itu sendiri dalam konteks komunikasi. Efektivitas dalam konteks komunikasi antar budaya merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan komunikasi, baik secara produktivitas maupun persepsi dan kepuasan individu. Efektivitas tidak hanya diukur dari hasil akhir komunikasi, tetapi juga mencangkup bagaimana proses komunikasi berlangsung, persepsi para pihak yang terlibat, serta tingkat kepuasan yang dicapai dalam interaksi tersebut. Dalam komunikasi antar budaya, efektivitas juga menuntut kemampuan para partisipan untuk minimalkan kesalahpahaman dan mencapai mutual understanding atau saling pengertian atas makna pesan yang dipertukarkan. Hal ini memerlukan empati dan kemampuan menempatkan diri pada posisi lawan bicara sehingga perspektif budaya yang berbeda dapat dipahami secara mendalam. Adapun efektivitas komunikasi antar budaya. Efektivitas dalam komunikasi lintas budaya tidak hanya ditentukan oleh kejelasan pesan, tetapi juga oleh kemampuan individu dalam memahami serta mengelola perbedaan budaya. Kemampuan ini meliputi pemahaman kognitif, sikap terbuka dan empati, serta kemampuan beradaptasi dalam berinteraksi. Selain itu, menciptakan suasana komunikasi yang positif juga diperlukan agar interaksi berjalan tanpa adanya prasangka. Namun, meskipun kita sudah memahami pentingnya efektivitas komunikasi antar budaya, kenyataannya dalam praktik seringkali muncul berbagai hambatan. Hambatan ini dapat mengganggu jalannya komunikasi dan menurunkan tingkat efektivitasnya. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui syarat-syarat agar komunikasi antar budaya berjalan lancar sekaligus menyadari hambatan yang mungkin muncul. Salah satu syarat utama adalah menciptakan suasana yang kondusif serta rasa nyaman dan saling menghargai. Bahasa yang digunakan juga harus sederhana dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kebingungan. Namun, kendala sering muncul dalam bentuk stereotip, prasangka, dan enotrisme. Stereotip adalah penilaian umum yang tidak selalu benar terhadap suatu kelompok budaya, sedangkan prasangka merupakan sikap negatif tanpa alasan jelas. Etnosentrisme di sisi lain adalah kecenderungan menganggap budaya sendiri lebih baik daripada budaya lain. Untuk mengatasi hambatan ini, sikap terbuka dan kemampuan beradaptasi sangat diperlukan, sehingga komunikasi dapat tetap berjalan dengan baik meskipun terdapat perbedaan pandangan. Setelah memahami syarat dan hambatan, kita juga perlu menyadari kemampuan diri dalam berkomunikasi lintas budaya. Menurut William Howell, kemampuan komunikasi antar budaya dapat diklasifikasikan menjadi 4 tingkat kesadaran. Tingkat pertama adalah sadar tidak mampu, yaitu ketika seseorang menyadari bahwa dirinya belum memahami budaya lain dan mulai belajar. Tingkat kedua, sadar mampu, terjadi ketika seseorang sudah mampu berkomunikasi dengan baik dan memahami adanya perbedaan budaya. Namun, tidak semua orang menyadari kemampuan berkomunikasi mereka secara jelas. Ada pula tingkat tidak sadar mampu, di mana seseorang bisa berkomunikasi dengan efektif tanpa menyadari bahwa proses tersebut berjalan dengan baik. Terakhir, tidak sadar tidak mampu menggambarkan keadaan ketika seseorang tidak menyadari adanya kesalahan dalam berkomunikasi sehingga beresiko mengalami kegagalan.
Dengan memahami tingkatan ini, kita dapat lebih bijak dalam mengevaluasi diri dan terus meningkatkan kemampuan komunikasi melalui pembelajaran dan pengalaman nyata. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar budaya, penting juga memahami pola komunikasi yang digunakan dalam interaksi lintas budaya. Pola komunikasi dapat dibagi menjadi 3 jenis: satu arah, dua arah, dan multi arah. Pola satu arah terjadi ketika pesan disampaikan tanpa ada respons dari penerima, seperti siaran berita. Sementara itu, pola dua arah melibatkan interaksi timbal balik antara dua pihak, seperti dalam percakapan langsung. Sedangkan pola multi arah melibatkan banyak pihak yang saling bertukar pesan secara aktif, misalnya dalam diskusi kelompok. Keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana pesan disampaikan, situasi komunikasi, siapa yang terlibat, media yang digunakan, serta tujuan komunikasi. Menyesuaikan cara berkomunikasi dengan konteks budaya sangat penting agar pesan dapat dipahami dengan benar. Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, diperlukan strategi khusus dalam konteks antar budaya. Strategi yang baik mencangkup kesadaran akan perbedaan budaya, seperti cara berbicara, ruang pribadi, dan ekspresi nonverbal. Sikap terbuka, sabar, dan saling menghargai perbedaan dapat membantu menciptakan interaksi yang lebih positif. Selain itu, pemanfaatan teknologi komunikasi modern seperti video call dan aplikasi pesan instan dapat memperkuat interaksi lintas budaya. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat menjaga komunikasi tetap lancar meskipun ada perbedaan geografis dan budaya. Implikasi efektivitas komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya yang efektif tidak hanya mempermudah pertukaran informasi, tetapi juga meningkatkan kreativitas dengan memadukan perspektif yang berbeda. Efektivitas komunikasi ini juga memperkuat hubungan sosial, mengurangi konflik, dan mendukung kerjasama lintas budaya. Dengan sikap terbuka dan menghargai perbedaan, stereotip dan diskriminasi dapat diminimalisir sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis. Terakhir yaitu strategi membangun komunikasi antar budaya yang efektif. Untuk membangun komunikasi yang efektif, diperlukan pemahaman mengenai bagaimana budaya berkembang dan berubah akibat interaksi dengan budaya lain. Prinsip utama dalam komunikasi yang efektif meliputi kesadaran diri, empati, adaptasi, serta penghargaan terhadap keberagaman. Sikap terbuka dan fleksibel dalam menyesuaikan gaya komunikasi akan membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Secara keseluruhan, komunikasi antar budaya adalah keterampilan penting di era globalisasi. Untuk mencapainya, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan budaya serta kemampuan beradaptasi. Menghindari hambatan seperti stereotip dan prasangka akan membantu menciptakan komunikasi yang harmonis dan saling menghargai. Dengan mengembangkan kompetensi komunikasi yang adaptif, kita dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan produktivitas dalam kehidupan multikultural.